Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengatasi kemiskinan dengan membuat pil. Setelah berjalan keluar dari tempat 1000 obat, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini, dia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis tidak hanya benar-benar menghabiskan 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 pemulihan energi pil agar berhasil menerima ramuan obat dari petugas yang tercengang. Orang harus tahu dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual masing-masing lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, biayanya paling sedikit lebih dari 100.000 koin emas. Saya sangat miskin sehingga saya praktis menjadi pengemis. Semoga saya tidak akan menghancurkan mereka saat memurnikan. Jika tidak, saya takut saya harus mengeluarkan Amethyst Lion Bird Essence untuk dijual. Xiao Yan tertawa getir. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapisan, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Apalagi, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan bisa mendapat untung dari transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saat itu, dalam Grand Meeting Alkemis dalam Kekaisaran Magia, kemungkinan dia tidak bisa memperbaiki Tri-Line Green Spirit Pill, kelas tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa keberuntungan semacam ini akan selalu menemaninya? Xiao Yan berbalik dan menatap papan nama horizontal, tempat 1000 obat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, toko yang tidak bermoral, sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang sepi di mana dia bisa mengolah pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiao Yan pertama kali mengeluarkan bahan obat yang telah dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Untung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Hidup yang saya jalani ini cek-cek benar-benar terlalu buruk." Petik 2. Setelah Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia menyelesaikan aksi ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit sambil berkata, "Sepertinya akan ada pertarungan besar, lupakan saja. Perlakukan saja sebagai pemanasan." Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera ditembakkan ke saluran keluar api dari kuali obat. Dengan segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang membara yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiao Yan menatap nyala api berwarna hijau, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jari panjangnya tampak seperti memutar bunga dan memetik daun saat melewati permukaan meja. Satu persatu, ramuan obat membentuk busur saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. Nomor 22 di dalam ruangan yang sunyi. Nyala api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat berwarna berbeda perlahan menggumpal, dan akhirnya mulai menunjukkan tren penggabungan di bawah nyala api. 1 jam kemudian, mata Xiao Yan menatap tajam ke bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat, orang bisa melihat api berwarna hijau itu langsung mundur.
Pada saat yang sama, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. TL dan Wan Yaowan, sejenis pil yang tidak memiliki khasiat obat dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Bang! Api ungu baru saja memasuki kuali obat saat ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Suara lembut dan teredam segera terdengar dan tumpukan jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Anda terlalu cemas saat pil obat bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang keberhasilan Anda bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia langsung ke titik ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan Xiao Yan saat memperbaiki sebelumnya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak menunjukkan suka atau duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau ditembakkan ke kuali obat. Pikiran Xiao Yan tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitam pekatnya. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiao Yan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu melesat ke kuali sementara nyala api hijau diam-diam menghilang. Pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis-garis berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil Bone Chilling Flame, milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil roh hijau benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara signifikan. Saat ini dia tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu, miliki di Grand Meeting Alchemist. Nasibnya saat ini bergantung pada pil Green Spirit, 2 baris ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan nilai dari pil jiwa hijau 2 lapisan, itu mungkin bisa dilelang dengan harga sekitar 400.000. Tri-Line Green Spirit Pill, di sisi lain, dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa sedikit godaan, terdengar. TL, ya. Matematika penulis agak salah. Hanya agak, 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang miring ke samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan direduksi ke ruangan kecil sepanjang sore saat dia memperbaiki bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, bahan obat di atas meja akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Di atas meja, ada 2 botol kecil. Masing-masing menyimpan pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat santai. Api berwarna ungu mengamuk dan membakar di dalam kuali obat. Garis ungu pucat telah muncul di pil Green Spirit terakhir sementara itu tetap hangat di dalam nyala api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin bisa berhasil memperbaiki 3 pil roh hijau 2 lapisan. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman yang menginstruksikan dari belakang dan efek api surgawi, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri terlepas dari apapun.
berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memurnikan kedokteran. Api berwarna ungu perlahan melompat ke dalam mata hitam Xiaoyan yang gelap. Muridnya menatap langsung ke pil roh hijau, yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik dua pil roh hijau dua lapisan di atas meja. Tiba-tiba, pupil hitamnya yang gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lapis. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Xiaoyan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiaoyan. Hihi, bagaimanapun, saya sudah memperbaiki 2 pil roh hijau 2 lapisan. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil risiko untuk membuat hidupnya lebih menyenangkan, bukan? Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan gumpalan bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya membungkus api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiaoyan, yang kekuatan spiritualnya sepenuhnya terfokus, tanpa kesalahan apapun. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara, yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar bergetar lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Jika tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiaoyan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat untuk mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih bisa mendukungnya sampai pil obat benar-benar dimurnikan. Api putih yang tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat yang menyelimuti pil obat. Gumpalan dengan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan merembes ke dalam pil obat. Setelah itu, pil lain kecil berwarna putih mulai muncul secara bertahap di atas pil obat. Yah! Kontrol nyala api kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan memuji ketika dia melihat tindakan kecil dari api berwarna putih. Wajah Xiaoyan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari keningnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bone Chilling Flame adalah nyala api yang bukan miliknya. Oleh karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba 42 mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan saat ini dia tidak berani sembarangan membalas Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api tiba-tiba akan naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari saluran keluar api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali menjadi cincin hitam yang gelap. Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud ditembakkan dari kuali obat dan akhirnya berhenti, digantung di depan Xiaoyan. Sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Ini adalah uang awal saya untuk menjadi kaya. Xiaoyan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol giok. Hasil yang melimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki Black Corner Region, dia akhirnya tahu betapa singkatnya uangnya. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang.
Memperbaiki apa yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa kepalanya membengkak. Retak, saat Xiaoyan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retakan pada kuali obat berangsur-angsur menjadi lebih besar sampai kuali itu akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jelas. Berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh meja. Xiaoyan agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lagi. Ah, untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.